Oke, selamat pagi sekali lagi teman-teman di Indonesia. Selamat sore yang ada di sini. Kita akan mulai pelajaran medical missionary. Dan pelajaran pada saat ini kita akan mempelajari mengenai autoimmune disease atau penyakit autoimun. Di Indonesia apa autoimun? Lali bisa bantu kita ya karena ada istilah-istilah medis di Indonesia. Apa Lali bisa? Sama-sama autoimun, penyakit autoimun. Oke, penyakit autoimun. Oke. Em, jadi kenapa pelajaran ini sangat penting? Karena ini adalah penyakit yang eh, merajalela, penyakit yang merajalela, apalagi di Amerika. Dan saya tahu kalau penyakit di Amerika itu, kalau Indonesia mengadopsi lifestyle atau gaya hidup, apalagi makanan di Amerika, pasti di Indonesia juga banyak orang yang mengalami penyakit autoimun ya. Jadi kenapa pelajaran ini sangat penting? Waktu lalu kita sudah pelajari bahwa dalam 10 hukum ya, 10 hukum itu prinsipnya adalah kasih. Dan satu kasih kepada Tuhan, satu kasih kepada manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi mengasihi diri kita sendiri itu bukan berarti saya itu selfish atau saya itu bersenang-senang, bukan seperti itu. Mengasihi diri kita itu sendiri adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita sendiri untuk dalam kondisi yang fit atau prima untuk bisa menolong orang lain. Jadi waktu lalu kita sudah pelajari dibilang bahwa kalau kita sakit, kita itu akan menjadi apa? Beban kepada keluarga, kepada teman-teman, dan apalagi apalagi kepada keluarga misalnya saya ini masih punya anak 3, kecil-kecil misalnya ya. Bukan misalnya, realitasnya begitu. Saya punya anak umur 9 tahun, 8 tahun, dan 5 tahun. Apakah teman-teman bisa bayangkan kalau karena kita sakit, kemudian saya meninggal, dan kemudian anak-anak saya siapa yang mau jaga gitu? Jadi kalau saya nggak bisa menjaga atau memelihara saya punya anak, berarti anak-anak itu harus dipelihara oleh saya punya suami sendiri, dan kalau menjaga anak-anak, memelihara anak-anak hanya sebagai single parents atau orang tua, hanya bapak atau ibu, itu sesuatu hal yang sangat sulit ya. Maksudnya, sedangkan suami istri aja memelihara anak-anak itu bukan hal yang mudah, apalagi hanya satu orang tua gitu. Itu satu hal yang yang tidak mudah istilahnya. Dan kemudian membebani suami atau hanya istri, kemudian anak-anak juga kehilangan figure seorang bapak atau seorang ibu. Jadi istilahnya susah gitu. Dan kemudian misalnya saya sakit gitu. Kalau saya sakit, Tuhan tidak bisa gunakan saya untuk menolong orang lain, malah orang lain harus menolong saya dalam kondisi ya, dalam saya punya sakit begitu. Orang harus datang tolong saya, harus kasih treatment, harus menjaga saya nggak bisa urus saya punya keluarga. Jadi banyak hal-hal yang kita tidak bisa lakukan atau banyak hal-hal yang malah bukannya saya menjadi blessing, berkat untuk orang lain, malah kebalikannya saya menjadi beban untuk orang lain. Jadi di Matius 22 yang kita sudah pelajari waktu lalu, dibilang di situ, saya punya tugas utama itu adalah saya mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia dan diri saya sendiri gitu. Nah, kalau kita take care kita punya body dan kita itu dalam keadaan yang sehat, kalau Kak Opin suka mention waktu lalu bab orang punya besar yaitu fit man atau orang yang fit, kita itu bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain, bukan menjadi beban untuk orang lain. Seperti itu ya. Nah, di dalam pelajaran kita pada saat ini, kita mempelajari satu penyakit yang saya sendiri, oke, excuse me, walaupun walaupun saya background medis, saya nurse di sini,
Tetapi waktu saya ambil perawat di Indonesia, saya nggak ingat, seingat saya ya, ini seingat saya, ini penyakit ini tidak ditekankan, istilahnya. em, iya, saya tahu ada penyakit jantung, ada penyakit gula, ada da- em, penyakit hepatitis, penyakit tipes, dan segala-segala penyakit-penyakit dikasih tahu begitu, tetapi waktu kita pelajari ini penyakit di autoimmune disease atau penyakit atau imun yang kita dapat dari medical missionary, saya lihat bahwa penyakit ini sangat-sangat luas dan penyakit ini malah em, kalau kalau kita mau bilang hmm, dulu dulu ya ini dulu saya pernah ambil kelas medical missionary dulu di Wildwood. Tetapi waktu saya ambil kelas medical missionary dulu, for some reason ini nggak ditekankan gitu ya. Maksudnya ada hal-hal yang mereka tekankan, tapi ini penyakit atau imun tidak ditekankan. Sedangkan waktu kita pelajari ini penyakit ini sangat luas dan sangat banyak. Dan ini kayak, misalnya ini penyakit atau imun, dia itu dalam satu keluarga dan kalau misalnya di keluarga itu ya, satu keluarga itu kan banyak ada dia punya, misalnya keluarga nih, keluarga, ayah dan ibu. Dia mempunyai anak, kemudian anaknya punya anak-anak, seperti itu. Jadi, autoimun itu, disease itu, penyakit itu, banyak sekali penyakit di bawah autoimmune disease, seperti itu. Dan penyakitnya sangat banyak sampai kita lihat, sepertinya ya, ini sepertinya hampir semua penyakit itu adalah penyakit autoimun. Oke, nanti kita pelajari ya. Dan ini sangat penting untuk kita sebagai medical missionary. Kita harus tahu ini penyakit karena penyakit ini sangat banyak di bawah kalau saya bisa bilang di bawah payung dari penyakit atau imun. Seperti itu. Banyak sekali penyakit yang kalau kita telusuri dia punya akar-akar, wah, atau immune disease. Oke? Jadi kalau begitu, kita sudah kasih tahu ya kenapa sangat penting untuk mempelajari penyakit supaya kita bisa menolong orang lain dan ataupun saya atau ada keluarga saya atau teman saya, orang-orang gereja atau teman-teman di tempat kita kerja, ada penyakit yang kalau kita pelajari itu sekalian bisa lihat, kita bisa tanya mereka dan kita bisa tolong mereka gitu. Oh, kamu punya penyakit seperti ini, terus kita bisa bisa bilang, oh, em, saya punya pengalaman dalam penyakit ini atau teman saya dan ini kalau kamu mau kita tolong, kita bisa tolong seperti itu. Jadi untuk menolong mereka kita harus first of all kita harus tahu apa itu penyakit atau imun, kemudian kenapa ada penyakit atau imun dan sesudah kita tahu kenapa ada penyakit itu kita bisa tolong orang itu untuk bisa get better atau bisa menjadi lebih baik dan bukan sekali lagi karena medical missionary ini berhubungan dengan pelajaran malaikat ketiga, kita selalu point kepada Tuhan Yesus sebagai source of healing atau sumber dari kesembuhan. Oke? Dan dalam pelajaran dari autoimmune disease ini, teman-teman, kita akan mempelajari banyak hal yang saya sendiri tidak tahu sebelumnya, walaupun saya backgroundnya medis, saya nggak tahu sebelumnya, dan kemudian banyak sekali hal-hal yang akan kita pelajari, dan juga bukan hanya itu, kita akan pelajari cara memasak atau cooking class untuk orang-orang yang em, kena penyakit autoimun. Oke, nah itu semua dulu saya nggak tahu, walaupun kita pernah belajar di medical missionary, tapi pas kita pelajari medical missionary yang kita sudah selesai ambil, baru kita tahu ya, oh ini ini ternyata resep-resep yang mereka bagikan itu ternyata untuk menolong dalam proses penyembuhan. Jadi kita punya makanan itu adalah obat, bukan obat yang ditelan-telan ya. Ada pil-pils itu no, that's not. Itu bukan obat yang
Tuhan prescribe. Itu adalah manusia yang kasih. Oke? Nah, sekarang kita akan pelajari ya, apa itu autoimmune disease atau apa itu penyakit autoimun. Oke. Jadi penyakit autoimun ini kita semua dalam bahasa Inggris kita coba explain ya. Jadi autoimmune disease atau dengan kata lain autoimmune disorder atau penyakit autoimun bahasa Indonesia adalah kondisi di mana kita punya imun sistem menyerang kita punya tubuh instead of defending it atau bukannya untuk defend atau menjaga atau ya ini kita contoh ya. Contoh. Misalnya jadi kita punya imun sistem itu di dalam kita punya tubuh itu adalah untuk security. Nah, misalnya misalnya saya tinggal di istana raja, oke? Atau contoh lah saya presiden atau orang penting yang tinggal di dalam sebuah rumah, oke? Nah, kalau seorang presiden atau orang yang penting, biasanya rumahnya itu di apa? Dikelilingi oleh tentara-tentara kan atau ada security system yang menjaga akan rumah itu supaya kalau ada enemy masuk atau ada musuh yang datang, jadi ini security system ini atau tentara-tentara atau ya orang-orang yang menjadi penjaga itu mereka yang datang untuk nggak bisa itu presiden itu dibunuh atau em, dilukai seperti itu ya. Jadi ini tentara-tentara ini akan menjaga itu White House contoh ya atau Rumah Putih. White House itu untuk make sure presidennya itu safe atau presidennya itu aman gitu. Jadi kalau mereka lihat ada kira-kira misalnya contoh ya, ada orang yang datang di White House bawa senjata dan pakai baju hitam dan you know dan mereka nggak kenal orang itu dan em, dia punya security system atau tentara-tentara itu, oh ini adalah musuh, right? Ini adalah musuh, orang ini nggak bisa masuk di White House. Kita harus protect, saya harus menjaga presiden. Jadi itu tentara-tentara akan mencoba untuk menghalangi orang ini masuk atau bisa saja tentara-tentara itu bisa kill atau bunuh itu enemy atau musuh yang akan datang untuk menyerang presiden di White House. Nah, kita punya tubuh ini, Tuhan itu sudah desain atau ya Tuhan itu create atau menciptakan kita punya tubuh ini sangat luar biasa ya. Di Mazmur bilang kita itu diciptakan fearfully and wonderfully made. Sangat luar biasa ini tubuh kita ini diciptakan dan di dalam tubuh kita ini Tuhan taruh juga ada security system atau untuk menjaga kita punya tubuh yang mana kita punya tubuh ini contoh ya kita punya tubuh ini yang menyerang saya punya tubuh ini untuk saya bisa sakit, oke? Itu adalah virus, bakteria, toksin atau racun-racun atau nanti kita akan baca mengenai mold, bukan baca kita akan pelajari teman-teman itu mengenai mold. Mold itu bahasa Indonesia itu apa ya? Sorry, kalau ada teman-teman yang bisa help kita dengan apa namanya Fungus, fungus atau jamur, iya iya Kak. jamur ya. Iya jamur fungus itu kan biasanya kalau di kamar mandi itu atau saya contoh di kamar mandi itu kan kalau kita mandi lembab seperti itu ya. Kalau kita nggak kering itu kamar mandi kita akan lihat ada putih-putih, ada hitam di situ. Nah, seperti itu juga mold itu jamur fungus akan menyerang kita punya tubuh seperti virus, bakteri, racun. Nah, waktu virus, bakteri, racun datang untuk menyerang kita, ini Tuhan kita ini yang sangat luar biasa memberikan di dalam tubuh kita yang namanya sel darah putih.
Kita semua tahu ya fungsi sel darah putih itu, mereka itu attack, destroy, atau mereka itu membunuh itu bakteri, virus yang mau serang kita punya tubuh gitu. Sampai supaya virus itu nggak masuk di kita punya sel atau bakteri ya. Dan kalau mereka masuk di kita punya sel itu, kita akan sakit. Seperti itu ya. Jadi itulah sistem security yang Tuhan sudah berikan untuk masing-masing kita. Seperti itu. Nah, ini atau immune disease atau penyakit atau imun itu, kalau kita lihat di sini dibilang kita punya imun sistem ini lebih aktif. Oke, dia itu nggak seperti biasanya. Kalau misalnya contoh misalnya anak-anak kecil, kalau kalian kasih coklat atau terlalu banyak em, apa namanya sugar atau gula, oh mereka itu akan hyper gitu loh, akan sangat aktif dia punya aktivitas. Kemudian karena dia ini sangat aktif, dan karena saking aktifnya, contoh nggak ada yang masuk lah, maksudnya nggak ada yang masuk, nggak ada virus, nggak ada bakteri, let's say nggak ada apa-apa yang mereka harus attack, yang mereka harus serang. Karena mereka sangat aktif, akhirnya yang terjadi adalah kita punya immune system yang harusnya menjaga kita supaya nggak diserang oleh bakteri, virus dengan toksin atau mold, mereka bukannya menjaga kita, tapi malah mereka menyerang kita gitu loh. Oke? Kita punya immune system turns on your body, menyerang kita, dan mereka merusak kita punya jaringan sel-sel yang sehat. Jadi kita bisa lihat dan itu, oke? Imun sistem itu misalnya contoh ya yang tadi kita bilang, ada presiden tinggal di White House, oke? Bukannya itu security itu membunuh itu musuh, malah security itu balik membunuh presiden itu sendiri gitu. Bisa ngerti nggak? Jadi kayak kayak kawan malah jadi lawan gitu. Attack kita, menyerang kita sendiri gitu. Saya ingat ya cerita em, siapa namanya di Alkitab, cerita mengenai Tuhan Yesus dengan Yudas seperti itu. Jadi kan Yudas itu salah satu murid Tuhan Yesus, harusnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus di Getsemani, dia harusnya menemani Tuhan Yesus, pray for Jesus, berdoa untuk Yesus, untuk Tuhan Yesus harus menjalani mengambil dosa kita seluruh dunia, oke? Seluruh beban seluruh dosa seluruh dunia itu sudah ada di pundak Tuhan Yesus. Dan dia Yesus itu sepertinya sudah mau mati gitu ya. Dia berdoa sampai keluar keringat darah gitu. Dan harusnya murid-murid Tuhan Yesus, karena Yesus itu mereka punya best friend, menolong mereka di mana saja mereka berada. Harusnya murid-murid Tuhan Yesus itu berada di situ untuk menguatkan Tuhan Yesus gitu. Tapi bukannya berdoa dengan Tuhan Yesus dan menguatkan Tuhan Yesus, malah Yudas attack Tuhan Yesus gitu. Maksudnya dia yang betray atau dia yang mengkhianati Tuhan Yesus. Seperti itu, kita punya security system, kita punya tubuh yang white blood cell yang Tuhan create untuk menyerang kita punya musuh. Akhirnya mereka kembali yang menyerang kita. Dan yang diserang itu adalah kita punya jaringan-jaringan atau sel-sel yang sehat, teman-teman. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita punya penyakit, kita mau bilang ya, oke, ada di sini. Oke. Kita, kita ngomong udah kejauhan. Jadi kita step by step, step by step. Jadi karena kita sudah lihat ya, ini dia punya proses kita punya imun sistem kembali menyerang kita. Akhirnya kita lihat di sini tipe-tipe dari autoimmune disease atau penyakit-penyakit autoimun, dia bilang ada lebih dari 100 penyakit yang berbeda-beda karena autoimmune disease. Wow, makanya tadi kita bilang hampir semua penyakit yang kita lihat ini
Ternyata kalau kita selidiki lebih dalam, selidiki dari dalam, dia punya penyebab adalah autoimmune disease atau penyakit atau imun. Nggak semua ya kita bisa bilang, tapi kebanyakan penyakit yang membunuh populasi dunia kita lihat di sini adalah autoimmune disease. Karena contoh salah satu penyakit yang silent killer ya selain heart attack itu adalah penyakit diabetik atau penyakit gula. Dan penyakit gula juga teman-teman itu adalah salah satu penyakit atau imun disease. Kita akan pelajari ya atau penyakit atau imun. Oke. Terus bilang itu penyakit atau imun itu dia bisa they can affect almost dia akan bisa menyerang almost any tissue kita punya jaringan, kita punya organ di dalam kita punya tubuh tergantung di mana kita punya imun sistem itu attack gitu ya. Misalnya saya punya atau imun itu ada sesuatu yang terjadi di saya punya pankreas. Jadi kalau saya punya sel di pankreas itu yang menyerang saya, yang terjadi itu adalah saya akan kena penyakit diabetik seperti itu. Dan kalau misalnya kita punya atau sel-sel itu yang harusnya white blood cell ya, yang seharusnya menjaga saya, terus sekarang dia serang di kita punya sendi-sendi. Yang terjadi itu kita akan mendapat uh, penyakit osteoarthritis atau arthritis, bahasa Indonesia apa? um, Lalit Artritis biasa. arthritis ya. Ah, Sakit kita osteoartritis. punya, that's right, sakit kita punya sendi-sendi gitu. Kenapa? Karena itu kita punya si sel itu malah menyerang, merusak kita punya jaringan dan organ di tubuh kita gitu. Dan kalau kita tahu kita punya tubuh ini kan semua terdiri dari sel ya, ada sel saraf, sel di mana-mana gitu. Dan kalau kita punya sel itu menyerang kita punya organ atau bagian tubuh, kita punya tubuh juga akan kena gitu loh. Jadi ini sangat sangat luar biasa dan waktu kita pakai kita bilang, waduh bukan main ya. Yang harusnya sel ini menjaga saya atau menolong saya, malah mereka balik menyerang saya gitu. Dan yang mereka serang itu bukannya sel-sel yang sakit, tapi sel-sel yang sehat, jaringan-jaringan yang sehat yang mereka serang sampai kita sakit gitu. Dan kita akan lihat penyebabnya teman-teman. Luar biasa. Aduh, bukan main penyakit atau imun ini kita lihat. Aduh, ini sepertinya ya yang kita lihat ini seperti saya kena kanker dan kankernya itu merajalela metastasis di seluruh tubuh saya. That's how I see itu bagaimana saya sendiri bisa lihat itu penyakit atau imun menyerang dari kepala sampai kaki. Teman-teman masih ingat itu Yesaya 1? Coba ya. Kita buka uh, let, let's see my Bible. Oh, kita nggak ada Bible sini. Oke. E-sword. Nah, kita buka di Yesaya. Kalau teman-teman ada Alkitab, kita buka sama-sama karena ini belajar penyakit. Kita harus connect dengan Alkitab. Jadi, coba lihat ya. Ini kita lihat. Ini penyakit atau imun, oke? Jadi dibilang di sini Yesaya 1 ayat 4. Oh, bangsa yang penuh dosa, manusia yang penuh dengan kejahatan, a seed of evil doers, bibit dari orang yang pembuat kejahatan, children that are corrupted, anak-anak yang korup. Mereka telah meninggalkan Tuhan dan mereka telah membuat Holy One of Israel marah kepada mereka dan mereka sudah backward atau murtad. Terus, why should be stricken anymore? You will revolt more and more. Nah, ini dia. The whole head is sick. Kita punya kepala sakit dan kita punya hati itu faint. Itu seperti nggak ada denyutan jantung.
Terus dia bilang, dari kaki, from the sole of the foot, dari kaki, dari kita punya telapak kaki sampai kita punya kepala itu nggak ada dia punya kehidupan, tetapi hanya ada luka-luka, bruises, putrefying sore, ada udah bernanah-nanah yang tidak bisa ditutup. Teman-teman, ini yang kita lihat ya. Kalau waktu kita pelajari autoimmune disease atau penyakit atau imun, teringat kita di Yesaya 1. Dari kepala sampai kaki penyakit gitu loh. Dan penyakitnya nanti kita lihat ya di autoimmune disease itu penyakit-penyakit luka-luka bernanah-nanah itu salah satu apa? Penyakit diabetik. Tante Kori tahu dia kirim foto yang dia treatment orang-orang yang penyakit gula di sana. Dan saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri di tempat kerja orang yang kena penyakit gula, kalau mereka ada luka, aduh, oh man, mereka punya kaki itu yang kalau kena penyakit gula, itu nanti kita lihat kenapa itu susah sekali sembuh. Teman-teman, salah satu penyakit em, atau immune disease itu, atau penyakit atau imun itu adalah penyakit gula. Dan ini bisa menyerang semua ya, dari kepala sampai kaki, dari nervous system sampai kita punya kaki, diserang karena yang tadi saya bilang ya, kita punya tubuh ini terbentuk dari sel-sel. Oke, jadi sekarang kita lihat di mana itu penyakit atau imun menyerang ya. Kita lihat, itu tadi kita bilang di sendi, di kita punya otot-otot, di kita punya kulit, di kita punya pembuluh darah. Kita akan lihat nanti. Di kita punya sistem pencernaan. Nah, teman-teman, kalau masuk di sistem pencernaan, digestive system, inilah yang akan most likely kita akan fokus karena kita lihat dari sistem pencernaan itu akan ke seluruh tubuh kita ya. Nanti kita akan lebih fokus di digestive system, di sistem endokrin dengan juga di nervous system, sistem saraf. Ini yang tadi kita bilang, dari mana? Dari kepala sampai kaki diserang oleh penyakit autoimun ini. Jadi saya istilahnya mau nggak mau, mungkin saya nggak sadar, tapi bisa saja teman-teman, saya sendiri, kita semua yang hadir ini ada kena penyakit autoimun. Nanti kita lihat dia punya penyakit-penyakit, terus mungkin teman-teman, oh kayaknya kita sepertinya ada penyakit ini juga gitu. Oke? Jadi karena dia serang dari kepala sampai kaki, jadi kita lihat ya, ini common atau biasanya ini penyakit yang umum di autoimmune disease. Ini AID ini singkatannya dari autoimmune disease atau penyakit autoimun. Oke. Nah, kita lihat ya dia punya penyakit. Oke. Penyakitnya itu adalah penyakit eh, diabetes type 1. Nah, penyakit penyakit gula, ada kan penyakit gula tipe 1, tipe 2, malah kita lihat ada tipe 1,1 setengah. I'm not sure kalau nggak salah kita pernah dengar penyakit tipe 3 or something like that. Jadi penyakit-penyakit gula, oke, penyakit gula. Nah, kalau kalau saya ngomong penyakit gula, for some reason kita itu sangat sedih ya, maksudnya sangat sedih karena di keluarga suami saya atau Dino, dia punya kakak iya, Mbak, tahun ini meninggal ya teman-teman karena penyakit gula gitu. Jadi setiap kali saya ngomong penyakit gula itu pokoknya for some reason kita punya pikiran itu merasa sedih karena keluarga kehilangan orang yang dikasih karena penyakit gula gitu. Dan penyakit gula ini bisa diobati gitu. Ini penyakit yang bisa apa namanya, yang bisa di treat gitu ya, bukan penyakit yang nggak ada harapan sama sekali gitu. Jadi kita lihat ya di penyakit gula type 1, oke, di mana coba kita lihat kenapa ini bisa terjadi. Nah, kita lihat teman-teman, di kita punya imun sistem itu, dia ini kalau kalian lihat ya, coba kita lihat di gambar di sini. Oke, di gambar di sini ini adalah pankreas.
Kemudian di pankreas ini ada namanya pancreatic islet di sini. Terus di dalam pancreatic islets ini ada beta cells di sini. Yang merah-merah ini adalah blood cells. Oke? Nah, ini di beta cells di pankreas, yang ini beta cell ini, dia ini produce insulin atau kasih keluar insulin. Nah, teman-teman sudah tahu kan insulin itu udah apa? Jadi insulin itu dia itu seperti misalnya ini saya punya sel, oke? Insulin itu seperti kunci untuk membuka itu sel supaya gula itu masuk di sel. Seperti itu. Nah, kalau ini saya punya jadi kalau saya nggak ada insulin. Contoh ya, misalnya ini beta sel ini. Dia itu menyerang di pankreas atau destroy the beta cells yang produce insulin. Jadi akhirnya apa? Itu beta cell nggak produce insulin sama sekali. Jadi kalau kalau insulin yang nggak ada di tubuh kita, itu gula yang masuk ke dalam tubuh kita itu nggak ada kunci untuk buka, untuk gula itu masuk di dalam sel. Akhirnya gula itu berada di kita punya aliran darah dan akhirnya pas dicek apa? Dia punya blood sugar atau dia punya gula darah itu sangat tinggi karena insulinnya nggak ada. Dan itu menyebabkan tipe 1 diabetik atau penyakit diabetik. Kenapa? Karena kita punya immune system itu in our body menyerang ini ini cells gitu loh. Aduh, kasihan sekali ya. Maksudnya bukannya mereka help kita, tapi malah mereka serang itu sel sampai selnya itu rusak dan nggak bisa mengeluarkan insulin. Makanya orang kena penyakit gula. Nah, kemudian ada yang yang ini yang common ya, yang umum terjadi di autoimmune disease atau penyakit yang kita bisa lihat. Ada namanya latent autoimmune disease. Itu immune system itu gradually destroy. Jadi ini pelan-pelan destroy insulin producing cells in pancreas. Ini ya islet ini, beta cell ini dia serang pelan-pelan gitu. Jadi dia develop more slowly. Jadi gradually pelan-pelan dia serang, akhirnya nggak bisa produce insulin. Seperti itu. Jadi kita lihat di sini penyakit gula itu ternyata adalah karena salah satu ya, karena itu ini tipe 1. Karena itu selnya nggak bisa produce insulin. Kalau tipe 2 itu insulin memasuk tapi nggak bisa masuk ke dalam. Tipe 2 itu ada insulin, oke? Kalau kalau tipe 1 itu sudah nggak bisa produce insulin atau bisa hanya sedikit. Kalau tipe 2 itu bisa produce insulin, tetapi karena selnya itu penuh dengan lemak, jadi insulinnya itu nggak bisa buka, kuncinya itu nggak bisa buka. Jadi gula darah di peredaran darah kita itu tinggi gitu. Nah, itulah perbedaan tipe 1 dan tipe 2. Nah, autoimmune disease itu adalah dia menyerang selnya sampai selnya itu tidak bisa memproduksi insulin. Makanya ada penyakit diabetic type 1. Nah, kemudian kita nggak tahu kalau teman-teman pernah dengar Hashimoto. Kalian pernah dengar, kita suka sekali dengan orang, oh Hashimoto, thyroiditis, atau penyakit Hashimoto. Kalau di Indonesia Hashimoto, Li, Eh, kurang familiar mungkin kurang ya. familiar. Oke, mungkin di sini Eh, ya. Jadi Ya, Hashimoto itu, thyroid itu mungkin itu kita punya um, atau imun itu di mana kita punya body. Oke, kita baca ya. Autoimmune disorder where the body's immune system mistakenly attack the thyroid gland. Oke, the thyroid gland di sini this leads inflammation and damage of the thyroid dan akhirnya underactive thyroid atau hypothyroidism. Jadi Hashimoto itu adalah penyakit di mana
kita punya sel itu menyerang di sini kan tiroid kita, menyerang kita punya tiroid di sini, yang akhirnya tiroid itu sudah tidak berfungsi secara normal, akhirnya akhirnya namanya hypothyroidism. Oke, jadi ada dua ya, thyroid itu satu hyper, satu hypo. Nah, kalau kita tahu ini apa namanya istilah-istilah dari medis itu kalau hyper itu yang cepat atau ya meningkat, kalau hypo menurun seperti itu ya, hyper meningkat, hypo menurun. Nah, thyroid itu kalau Hashimoto itu dia menurun. Dan akhirnya kita lihat di sini ada orang penyakit kalau di Indonesia kalau enggak salah ya ini dibilang gondok. Betul nggak Li? Yang ini namanya gondok kan? Thyroid di sini yang inflamasi Iya, iya betul. gondok ya, Iya, kondok. gondok. Jadi kalau teman-teman lihat orang yang dia punya hypothyroidism, ini dia punya kita dulu ini kita punya tante sudah meninggal ya. Dia itu ada penyakit gondok dan penyakit gondok itu biasanya di leher di sini agak bengkak gitu. Nah, mungkin nanti kita akan pelajari lebih detail kalau ke situ. Jadi ini kalau hypothyroidism itu biasanya dia itu em, karena dia punya thyroid itu menurun dia punya kerja, jadi dia itu akan gain weight atau apa namanya em, berat badan naik seperti itu. Terus dia itu kalau nggak salah ya eh, dia itu nggak suka dingin gitu. Jadi ada apa namanya ada dia punya symptoms yang kita bisa lihat untuk orang-orang yang dia punya thyroid itu hypothyroid. Kenapa? Karena kita punya imun sistem itu attack kita punya thyroid akhirnya tidak bisa menghasilkan yang normal dan inilah penyakit namanya Hashimoto. Kalau kita di sini banyak sekali orang talk about Hashimoto disease. Nah, ini adalah salah satu penyakit dari autoimun. Don't worry teman-teman, ini hanya baru permulaan. Oke, this is just the beginning. Kita bisa go in detail untuk kalau ada orang yang penyakit, kalau kalian lihat di sini atau lihat oh, ada orang yang kena seperti itu atau saya sendiri atau teman dan keluarga, kita bisa treat ya, kita bisa go details untuk mempelajari penyakit-penyakit dan untuk bisa menolong orang seperti itu. Ini baru general overview ya. Ini nggak go in detail gitu. Tapi at least kita bisa tahu apa itu atau penyakit atau imun dan penyakit apa saja yang lumrah yang kita bisa lihat. Kalian pernah lihat psoriasis? Kalau bahasa Inggris apa? Bahasa Indonesia apa, Li? Psoriasis. Psoriasis. Sama kayaknya, Oke, psoriasis juga. oke, Bahasa medis kan sama, biasa tau. oke, oke. Teman-teman pernah lihat orang yang kena begini, dia punya tangan merah-merah terus kayak scaly begitu, kayak ada putih-putih begitu, terus tangannya atau kakinya itu sangat dry. Pernah lihat nggak ini? Apa pernah lihat orang sakit begini di Indonesia? Jadi ini penyakit psoriasis ini sama ya atau immune condition yang menyebabkan dia attack kita punya skin. Ya, tadi kan menyerang kita punya gondok yang tadi Hashimoto. Terus tadi yang penyakit diabetik itu menyerang kita punya pankreas. Oke, sekarang dia menyerang kita punya sel di kita punya kulit gitu. Jadi membuat skin itu to grow atau ya untuk tumbuh dan accumulate too quickly gitu, lebih cepat gitu. Jadi akhirnya karena selnya itu menyerang kulit, jadi akhirnya seperti ini ya, psoriasis. Nah, di tempat saya kita kerja kita lihat ada pasien yang kena psoriasis. Waktu kita lihat yang kena psoriasis tangannya itu seperti ini ya teman-teman di yang teman-teman lihat itu merah, kanan, kaki dan aduh kalau mau lihat itu geli juga lihatnya seperti itu ya. Sometimes gatal begitu, sometimes oke dan aduh
Kalau mau kasih krim kepada pasien itu yang prescribe oleh dokter, sepertinya kayak geli juga. Aduh, kasihan sekali gitu ya. Dan I'm not gonna talk more. Nanti kita talk waktu kita talk about psoriasis ya. Tapi anyway, inilah psoriasis karena kita punya imun sistem menyerang kita punya sel di kulit. Oke? Terus penyakit yang berikut yang kita bisa lihat ini adalah multiple sclerosis. Em, Multiple sclerosis ini kita punya sel ini merusak myelin sheath di sini ya. Sekali lagi kita nggak akan mau explain lebih detail karena nanti kita akan belajar lebih detail. Tapi ini orang kalau kena multiple sclerosis ini akan nggak ada dia punya rasa, akan numbness begitu. Terus akan jadi lemah, dia akan punya masalah jalan, dia punya penglihatan akan berubah dan ada simptom-simptom lain yang kita bisa lihat, tetapi ini ya yang menyebabkan orang kalau kita lihat mereka jalan pakai tongkat begitu karena mereka nggak stable, mereka jalan itu nggak stable harus harus pakai tongkat dan mereka lelah, capek begitu. Karena nanti kita lihat ini yang menyerang kita punya nervous system, ya kan? Apa tadi dia saya? Dari kepala sampai kaki. Teman-teman atau imun disease sampai dari kepala sampai kaki dia serang gitu. Aduh, kasihan sekali ya. Kalau ini biasanya di Indonesia kita bisa lihat ya. Orang yang kena rheumatoid arthritis. Oke. Ini penyakit di mana kita punya imun sistem itu menyerang kita punya persendian dan lapisan persendian, teman-teman. Jadi kita lihat di sini ya. Oke, kita punya tangan kan di sini ada sendi-sendi ya. Sendi-sendi di punya kaki. Untuk sendi-sendi itu adalah tulang-tulang, ada dua tulang yang di tengah-tengahnya itu di tengah-tengah, kalau kalian kita lihat kita punya tangan ini kan ada tulang di atas, tulang di bawah. Jadi di dua tulang itu biasanya ada cairan untuk apa namanya, seperti apa ya kita mau bilang yang supaya ini dua tulang ini tidak bergesek ya, seperti itu. Nah, ini atau di rheumatoid arthritis itu dia menyerang di persendian itu dan kita lihat di sini sakit ya teman-teman di apa lutut, di kaki, di lutut, di tangan seperti itu. Dan ini dibilang, dan di sini bilang rheumatoid arthritis ini adalah kronik atau imun kondisi yang menyerang millions of people. Jadi banyak sekali rheumatoid arthritis atau penyakit yang karena kita punya sel ini menyerang kita punya persendian gitu. Jadi kita lihat di sini ya, akhirnya ada inflamasi, ada bengkak, ada sakit, ada rusak di kita punya joint, dan susah, sampai orang mau jalan pun setengah mati gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di penyakit ini, susah sekali untuk orang bisa berfungsi dengan baik karena mereka mau bikin apa? Sakit sekali. Mereka punya tangan, mereka punya persendian, mereka punya kaki, peradangan, bengkak. Jadi ini adalah penyakit dari atau imun karena menyerang. Oke, menyerang dia punya persendian. Oke, penyakit yang berikut yang kita bisa lihat di sini namanya ankylosing spondylitis. Ini adalah tipe dari arthritis yang menyerang kita punya joint di kita punya spine, di kita punya tulang belakang di sini. Kalau kalian bisa lihat di sini. Oke, kalau kita berdiri kan normal, tegak seperti ini ya. Tapi orang yang mendapat ankylosing spondylitis yang menyerang di tulang belakang ini, mereka jalannya kayak bungkuk begini, teman-teman. Oke? Jadi kita sudah lihat ya, menyerang kepala, menyerang kulit, menyerang persendian, menyerang pankreas, sekarang menyerang tulang belakang. Uh, jadi ini akhirnya dia punya
dia akan sakit, dia akan stiff, kaku begitu, dan bisa juga menyebabkan gatal-gatal dan juga lose weight. Nah, ini adalah kalau kita lihat begini, kita sudah tahu this is autoimmune disease atau ini adalah penyakit autoimun. Oke? Terus berikut adalah penyakit lupus ya. Jadi kalau kalian lihat orang yang penyakit lupus itu biasanya dia punya muka di sini merah gitu ya. Merah. Kenapa? Karena autoimun kronik atau imun disease ini lupus di mana kita punya body system menyerang kita punya healthy tissue dengan organ. Jadi organnya itu yang diserang itu banyak teman-teman. Kita punya skin, kita punya kidney, kita punya muscle, kita punya jantung, kita punya mulut. Jadi orang-orang yang kena lupus disease itu diserang di seluruh organ tubuh kita. Jadi yang kita bisa lihat dia punya muka di sini ini merah-merah gitu ya. Dan butterfly rash. Jadi seperti apa namanya? Seperti kupu-kupu dia punya muka di sini. Itu adalah apa common atau kita bisa lihat orang kena lupus disease ya. Itu karena kita punya kita punya atau kita punya imun sistem menyerang kita punya tisu dengan organ. Kasihan sekali ya orang-orang yang kena lupus. Dan kemudian sudah mau terakhir ya yang ini. Ini yang biasa yang kita dapati. Orang-orang yang kena ulcerative colitis. Nah, kalau teman-teman lihat orang-orang yang kena, kalau dibilang mungkin kalian lebih lebih tahu namanya IBD atau inflammatory bowel disease. Kalau di Indonesia mungkin penyakit peredangan di perut, oke? Jadi dia ini menyebabkan penyerangan dan luka di lining di kita punya large intestine atau kita punya kolon itu ada liningnya di kita punya large intestine. Di situ di lining itu yang ada inflamasi dengan luka-luka. Nah, kalian bisa lihat gambar di sini ya. Ini kita punya colon, teman-teman. Kita punya kita kan ada small intestine dengan ada large intestine. Atau usus kecil dengan usus besar. Nah, ini usus besar. Kalau usus kecil itu dia lebih kecil dan tapi dia panjang, panjang sekali. Seperti kalau usus kecil itu dibuka, dikeluarkan, kalau kalian pernah pergi lihat tenis court, sepanjang itulah kita punya usus kecil. Tapi kalau usus besar hanya lebih pendek, mungkin 5 feet, mungkin setinggi saya ya, dia punya ukuran. Nah, ini di large intestine ini atau di usus besar ini, dia punya lining di sini. Oke, dia punya lining di sini. Ini peradangan, teman-teman. Dan bukan hanya peradangan, jadi luka-luka gitu. Nah, ini very common ya, atau ini biasa kalau kita lihat di pasien-pasien. Pasien-pasien yang dia punya symptoms itu tiba-tiba dia kena diarrhea atau mungkin teman-teman ya, I'm not sure. Kalau kalian lihat symptoms ini adalah ulcerative colitis atau peradangan di kita punya perut gitu. Jadi ini simptomnya itu orang diarrhea, ada darah atau mucus keluar dengan diarrheanya atau lendir bahasa Indonesia. Terus tiba-tiba orang itu sakit perut, cramping gitu. Kalau kalau wanita mungkin ada yang monthly cycle atau setiap bulan dapat period, cramping kan kalau aduh kayak sakit sekali kita punya perut dan cramping gitu. Kalau kita monthly period di sini kita nggak pernah alami ya seperti itu. Maksudnya kalau kita monthly nggak pernah kita sakit perut atau sampai mungkin sedikit discomfort tapi nggak sampai yang harus sakit sekali gitu. Tapi saya punya teman, kita tahu saya punya teman, kalau dia dapat setiap bulan periodnya, dia itu sakit sekali sampai nggak bisa ke sekolah, nggak bisa kemana-mana. Atau ada teman juga yang sampai nggak bisa kerja. Jadi setiap bulan dia harus off dari tempat dari kerja karena setiap kali period dia sakit sekali dia punya perut dan cramping ya. Ini penyakit
iritasi di perut itu seperti begitu gitu loh. Sakit sekali terus diarrhea, ada darah dengan ada lendir keluar. Terus ada rectal bleeding, ada keluar darah. Rasa capek, lost weight, dia punya joint atau persendian itu sakit, fever atau panas. Itu kalau teman-teman lihat, teman-teman alami atau teman-teman lihat orang lain mengalami simptom seperti itu kebanyakan adalah IBD atau inflammatory bowel disease atau ulcerative colitis seperti itu. Itu adalah autoimmune disease juga sama teman-teman. Dia menyerang ya, menyerang di large intestine atau usus besar. Oke? Nah, kenapa ini teman-teman lihat ya? Teman-teman lihat, tadi kan dibilang lebih dari 100 penyakit. Di sini dibilang sekitar 80 sampai 120 penyakit, teman-teman. Disease diagnosis and the number is increasing. Jadi, kalau misalnya ada diagnose ya, ada misalnya contoh ya, kita di tempat kerja, oke? Misalnya ada satu pasien. Satu pasien itu ada dia punya diagnosenya. Ada yang cuman sedikit dia punya penyakit, ada yang sampai panjang sekali dia punya penyakit. Nah, ini autoimmune disease ini, there are 80 to 120 autoimmune disease diagnosis, dan numbernya itu lebih hari lebih panjang untuk orang untuk diteliti atau diselidiki. Ternyata ini adalah bagian dari penyakit atau imun gitu. Makanya tadi saya bilang sepertinya ini sepertinya teman-teman semua penyakit itu dia kalau ditelusuri ujung-ujungnya pasti ada koneksi dengan autoimmune disease atau penyakit atau imun. Kenapa? Karena sel-sel kita semua kini diserang, tergantung di mana gitu. Kalau kita kena penyakit gula, bisa saja autoimmune disease karena dia menyerang kita punya sel di pankreas. Kalau kita kena psoriasis atau merah-merah di tangan, bisa saja kita punya autoimun menyerang kita punya kulit. Kita rheumatoid arthritis karena kita punya sel menyerang di persendian. Kita diarrhea dan karena menyerang di usus besar. Kita kena penyakit lupus. Lupus itu kita punya muka merah-merah dan menyerang kita punya organ karena autoimmune disease. Kita kena penyakit kita lupa tadi namanya multiple sclerosis karena menyerang kita punya saraf. Semua diserang dari kepala sampai kaki gitu loh. Makanya penyakit yang dibawa atau imun disease itu yang didiagnose 80 sampai 120 penyakit, teman-teman. Jadi ini bukan hal yang main-main atau ini bukan hal yang sepele yang seharusnya. Makanya ini kita pelajari di medical missionary yang kita pelajari ini ternyata hampir semua penyakit itu umbrellanya atau root cause-nya itu atau penyebab penyebab penyakit itu ternyata ada hubungannya atau memang itu adalah penyakit dari autoimun. Dan tujuannya dari pelajaran ini, hopefully kita semua bisa familiar dengan penyakit autoimun dan bagaimana untuk kita menolong diri saya sendiri karena hukum Tuhan itu adalah saya mencintai diri saya sendiri. Kenapa? Supaya saya bisa menjadi berkat untuk orang lain dan saya bisa Tuhan ada tugas untuk saya supaya Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Kalau kita pelajari Everlasting Covenant, buku Perjanjian Kekal yang ditulis oleh Wagner, dia bilang bangsa Israel itu setiap orang itu harusnya adalah misioneri. Iya kan? Untuk kasih gospel di mana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Kita Advent, orang Advent, kita semua adalah misioneri, teman-teman, untuk membawa orang keluar dari perbudakan dosa dan poin mereka kepada Tuhan Yesus. Dan sometimes ya, oke, kita berpikir kita waktu I'm putting this Bible study, kita berpikir bahwa tunggu ya sebentar.
sekitaran ya. Jadi kita berpikir bahwa em, harusnya kita kan setiap individu itu em, apa namanya adalah missionary, oke? Missionary untuk Tuhan bisa gunakan kasih gospel gitu. Dan kita tahu di medical missionary itu adalah tangan kanan untuk membuka pintu kepada orang menerima gospel gitu. Dan kalau setiap individu kita ini adalah missionary, sometimes kita pikir kita bilang kenapa kenapa gitu loh. Harusnya, oke, ini seharusnya ya. Seharusnya yang terjadi adalah teman-teman dan saya sekarang sudah bekerja ke orang luar untuk memberitakan Injil dengan cara menggunakan metode Tuhan, yaitu medical missionary, membuka pintu supaya Injil itu bisa masuk. Itu seharusnya yang kita lakukan sekarang gitu. Tetapi kenyataan yang terjadi sekarang yang saya lihat, dan ini juga apply untuk diri saya sendiri ya, saya teman-teman, I'm not pointing finger untuk anybody, I'm talking to myself too. Yang sekarang yang terjadi adalah kita malah di gereja atau saya sendiri, kita nggak tahu bagaimana untuk menolong orang lain gitu. Nah, bagaimana saya bisa memberikan Injil kepada orang lain, sebagai medical missionary, buka pintu supaya Injil itu dikasih. Saya sendiri nggak tahu untuk melakukan medical missionary. Kan kita sudah pelajari ya, saya 58 ya, menolong orang miskin, menolong orang yang berbeban berat, oke, memberi pakaian, memberi makanan. Menolong orang miskin, memberi makanan mungkin like, well, anybody can do it lah, begitu. Lihat orang miskin kita bisa tolong dengan apa aja ya, doesn't have to be money, nggak perlu uang gitu. Kita punya tenaga, kita punya waktu. Tetapi bagaimana dengan penyakit gitu loh? Apakah kita semua sudah mempunyai pengetahuan bagaimana untuk menolong orang yang sakit? Karena Ellen White bilang, dan forget about Ellen White bilang, kita lihat di dunia ini, penyakit itu merajalela di mana-mana. Bukan saja orang di luar, orang di gereja pun teman-teman, banyak yang sakit dan yang kita sendiri nggak tahu cara untuk menolong mereka gitu. Sedangkan saya pun sendiri, makanya tadi saya bilangnya, saya pun sendiri, walaupun saya backgroundnya medis, saya sendiri nggak terlalu tahu mengenai autoimmune disease sampai kita pelajari di medical missionary ini dan kita sadar, waduh, ini autoimmune disease, penyakit ini ternyata sangat luas sekali sampai-sampai saya bisa bilang hampir semua penyakit itu ada hubungannya dengan autoimmune disease. Nah, kalau itu kenyataannya, bagaimana saya bisa menolong orang? Dan kalian lihat ya, dia punya presentasi, oke? Okay? You guys can see dia punya presentasi, oke? Okay? Presentasinya itu adalah di tahun 1996. Ini autoimmune disease itu satu orang dibanding 31 American people kena autoimmune disease. Atau contoh, ini hanya contoh. Di tahun 1996, satu dari 31 orang Amerika, let's say contoh kena diabetic. Contoh, ini contoh kalau autoimmune disease diabetic, satu di antara 31 orang Amerika kena diabetic. Di tahun 2010, satu orang kena diabetic di antara 12 orang ini, satu kena diabetic atau autoimmune disease. Sekarang teman-teman di tahun 2025, kalian akan surprise. Satu di antara 5 orang kena autoimmune disease. Ini berdasarkan dari dia punya sumber ya, American Autoimmune Related Disease Association atau ARDA. Ini dia punya source bahwa sekitar 50 million Amerika 20% of population, oke, dari kita punya penduduk sekitar 50 million Americans, 20% of population or 1 in 5 people suffer from autoimmune disease. Atau saya bisa bilang probably more than 20% of population.
Kenapa teman-teman? Why did I say that? Kenapa saya bisa bilang begitu? Di tempat kerja saya, kalau saya lihat menurut penyakit-penyakit ya, yang tadi saya lihat, diabetik, penyakit mau kena di ginjal, mau di ini dan semua-semuanya, hampir semua pasien punya penyakit seperti itu gitu loh. Dan kalau hampir semua pasien mempunyai penyakit itu, that means itu merepresentasi akan lifestyle dari orang-orang yang hidup di Amerika. I'm talking about American. Nah, kenapa di Indonesia? Kalau sekarang kita balik ke Indonesia. Kalau orang-orang Indonesia, kalau dulu ya, teman-teman dulu waktu saya masih di Indonesia, waktu lo kita ke Manado itu sangat excited sekali. Aduh, senang sekali untuk makan. Kita tahu, I think Lali knows about it. Kalau kita ke Manado, paling sangat senang karena pasti akan makan Kentucky Fried Chicken. Oke, kalau KFC ya, kalau KFC. Kalau dulu itu KFC itu terkenal gitu. Nah, itu dulu ya waktu saya masih kecil, mungkin di tahun sekitar 80-an something gitu, 80 90-an gitu. Compare bandingkan dengan sekarang, teman-teman. Terakhir saya visit, terakhir kita pergi ke Indonesia tahun 2004. Nah, waktu kita visit tahun 2004, kita bisa lihat, oh, sudah banyak restoran-restoran yang dari Amerika sudah ke situ. Sekarang, teman-teman, kalau saya lihat, waduh, makanan-makanan di Indonesia itu sudah dibombardir dengan lifestyle dari makanan-makanan dari Amerika yang kita lihat. Tidak seperti dulu gitu loh. Dan kalau kita lihat ya, perbandingan, oke? Perbandingan dari tahun 1996 ke 2025. Kita lihat di sini bahwa angka dari autoimmune disease itu semakin hari semakin meningkat dan coba bandingkan 10 tahun depan. Mungkin semua orang kena autoimmune disease gitu loh. Kenapa? Karena kita punya lifestyle. Nanti kita lihat ya, apa yang menyebabkan penyakit autoimmune disease ini. Kita nggak akan ngomong sekarang ya, dia punya penyebab. Nanti kita akan lihat. Kenapa orang kena autoimmune? Kenapa kita punya body? Kenapa kita punya, excuse me, kenapa kita punya sel yang harusnya menolong saya atau protect saya atau defense saya, malah dia yang jadi musuh melawan saya gitu. Why? Kenapa gitu? Oke, kenapa? Nah, kalau kita sudah tahu kenapa itu terjadi, nah untuk orang jadi medical missionary, kalau kita sudah tahu kenapa itu terjadi, apa yang kita harus lakukan, teman-teman? Ada yang mau jawab? Kalau kita tahu, oh, ini saya kena autoimmune disease atau penyakit autoimun, atau orang ini kena penyakit autoimun. Waktu kita pelajari, oh ternyata penyakit autoimun itu ini penyebabnya, ini yang menyebabkan penyakit autoimun. Nah, kalau kita sudah tahu penyebab penyakit autoimun, apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah menyingkirkan itu penyebab penyakit itu gitu loh. Oke? Nah, ya kita lanjut ya. Nanti kita kasih komen mengenai itu. Jadi kita punya, orang yang tinggal di Amerika di sini, aduh, teman-teman, bayangkan 20% dari 50 million itu berapa ya? Kalau 10% dari 50 million berarti 5 millions. Right? Kalau 20% berarti berapa? 10 10 million. million. That's right. 10 millions. Million bahasa Indonesia apa, Li? Juta? No. Juta. Ya, 10 juta orang Ton. kena autoimmune disease. Penyakit gula kah, mau penyakit kena di saraf kah, mau kena di persendian kah, mau kena di kulit kah. Dan kita lihat semua ini, hampir semua pasien ini ada di tempat di saya kerja, hampir semua kena penyakit seperti ini gitu loh. Dan kebanyakan ini adalah penyebab leading cause of death, orang yang mati di young atau middle age woman. Teman-teman, unfortunately 80%
lebih affect ke woman daripada men. Tapi bukan berarti laki-laki tidak kena apa namanya, tidak kena penyakit autoimun, tapi dalam dia punya statistik wanita lebih banyak kena autoimmune disease. Oke? Dan teman-teman, ini saya mau bilang ya, talking about diabetic, oke? Talking about penyakit gula di sini. Di tempat kita kerja, di tempat kita kerja ada 2 pasien yang mereka itu orang Advent. This is interesting. Kita mau bilang sama teman-teman ya. This is interesting. 2 pasien di situ yang tinggal di tempat kita kerja itu, 2 orang itu wanita kena diabetic. Dan apa yang membuat interesting? 2 orang wanita ini vegetarian. Vegetarian, tapi kenapa kena penyakit gula? Nah, ini teman-teman yang kita mau bilang. Jangan sampai kita bilang, oh, I am vegetarian, atau dan di ada kesaksian di medical missionary, ada orang yang vegan gitu loh, yang nggak makan dairy product ya. Akhirnya dia kena cancer. Cancer kita tahu, kita punya sel menyerang, cancernya rusak ya teman-teman. Jadi pertanyaannya kenapa gitu? Why is it gitu loh? Nah mungkin kita berpikir, oh ya saya vegetarian, kita nggak makan daging, em, kita nggak makan daging gitu. Tapi kalian akan lihat orang-orang vegetarian yang Amerika khususnya, dan mungkin I'm not sure di Indonesia, bisa saja di Indonesia, mereka hanya menghindari nggak makan meat atau nggak makan daging. Tapi ternyata ada lifestyle yang lebih berbahaya yang mereka lakukan setiap hari yang menyebabkan orang itu dapat penyakit gula. So, health reform itu atau reformasi kesehatan itu bukan hanya, oh kita nggak makan daging, kita Advent, kita nggak makan daging. Teman-teman, nggak seperti itu gitu loh. Kalaupun kita nggak makan daging, oke? Oh, kan kenapa orang makan daging? Untuk dia punya protein, kan? Kalaupun saya nggak makan daging, apakah saya replace saya punya protein yang tubuh butuh dengan makanan yang kita konsumsi? Seperti itu. Dan apa yang saya konsumsi gitu. Nanti kita akan pelajari ya, itu lebih detail dan bagaimana cara. Makanya di pelajaran yang autoimmune disease ini, kita akan learn a lot. Oke, selain dia punya treatment, selain dia punya treatment, kita juga akan pelajari mengenai cooking class. Nah, ini cooking class, teman-teman, as I mentioned, dulu kita pernah pelajari medical missionary. Jadi cooking class yang dulu kita tahu itu, yes, yang penting nggak ada daging di situ. Yang penting apa lagi ya yang kita masih ingat dulu? Pokoknya makanan vegetarian. Tapi ternyata teman-teman, makanan vegetarian belum tentu healthy gitu loh. Belum tentu makanan vegetarian sehat. Contoh yang kita dengar teman-teman di Indonesia, orang vegetarian, contoh ya. Sudah vegetarian, tapi makanannya proteinnya tahu, tempe, tahu, tempe. Hari ini tempe, besok tahu, lusa. I mean, maksudnya tidak seperti itu yang saya mau bilang. Makanan itu harus varieties of food, harus berbeda-beda dia punya makanan, bagaimana mempersiapkan makanan, dan bagaimana cara memasaknya. Itu semua diajar di sini, dan di sini di medical missionary ini they focus on autoimmune disease recovery program. Makanya bilang autoimmune disease recovery program yang mereka bikin sedemikian bagusnya teman-teman, sampai I'm telling you guys, sampai beberapa dokter di Amerika, berapa dokter di Amerika yang kita tahu, at least kita nggak tahu jumlahnya berapa, mereka involved di medical missionary ini dan mereka prescribe ini kepada mereka punya pasien, dan hasilnya puji Tuhan, orang-orang bisa disembuhkan dari mereka punya autoimmune disease. Teman-teman, waktu saya search secara pribadi ya, autoimmune disease. When I study myself, apa ini? I just wanna know about autoimmune disease.
Ada some website yang websitenya itu yang famous untuk mengenai penyakit. Mereka bilang autoimmune disease itu nggak ada cara untuk mau treat it gitu loh. Nggak ada cara, I mean, nggak bisa untuk di treat it lah begitu. Kenapa? Karena dari kita punya sistem medis di sini untuk menolong orang yang sakit, ya dikasih obat kan, dikasih obat, kasih obat, kasih obat. Pas dikasih obat, obat itu menyebabkan side effect atau em, efek samping. Efek samping itu menghasilkan penyakit yang lain. Jadi istilahnya dari satu ke satu ke satu ke satu malah mungkin contoh, contoh atau imun disease-nya itu mungkin osteoarthritis atau dia punya sakit di persendian. Dikasih obat, obatnya itu menyerang liver, menyerang kidney, dan menyerang organ yang lain. Akhirnya hanya menolong sedikit untuk menurunkan pain atau untuk menurunkan rasa sakit di kita punya persendian. Akhirnya sekarang saya punya ginjal rusak, saya punya liver rusak. Jadi nggak akan stop gitu loh, nggak akan stop dan akhirnya orang-orang pergi ke dokter. Misalnya sekarang saya pergi ke dokter, dikasih obat untuk em, mm, osteoarthritis atau penyakit persendian. 6 bulan kemudian saya akan balik sudah ada diagnosa yang baru. Tahun kemudian jadi di sistem farmasi itu atau di kita punya sistem sekarang di dunia ini dan di seluruh dunia, mereka itu dikasih untuk nggak akan stop kembali ke dokter dan nggak akan stop beli obat gitu loh. Itulah sistem yang kita lihat sekarang ini, teman-teman. Tapi Tuhan punya sistem itu, kita balik ke sini ya. Tapi Tuhan punya sistem itu adalah kalau kita lihat ya di sini definisi dari penyakit. Nah, ini kan autoimmune disease, iya kan? Atau penyakit autoimun. Apa itu disease? Penyakit itu apa? Apa definisi penyakit dari roh nubuat? Apa Tuhan punya definisi dari penyakit? Nah, ini kutipannya. Dosa. Iya, iya Kak, betul sekali. Ini dia ya. Tunggu, kita turn on the light karena udah gelap di sini. Apa apa definisi dari penyakit? Oke, kita lihat ya. Ini ternyata penyakit autoimun ini dia. Penyakit ini adalah usaha dari nature atau kita punya tubuh untuk free the system, menyebabkan membebaskan kita punya sistem dari kondisi yang dihasilkan dari pelanggaran akan hukum kesehatan, teman-teman. Ternyata, oke, yang dunia bilang, oh, autoimmune disease itu nggak bisa di-treat. Itu akan it's gonna be there for the rest of your life. Ya kan, coba lihat kalau orang sakit gula, right? Kalau sakit gula misalnya, sakit gula, I mean kita bisa testify karena kita bekerja langsung ya dengan orang-orang seperti ini. Mereka sakit gula, dikasih insulin, di-prescribe medicine, metformin. Apa yang let's say contoh dikasih insulin misalnya. Tapi kalau dia type 1 diabetes, oh ya, dia type 1 diabetes, dikasih insulin. Tetapi kalau dia punya penyebab penyakit itu tidak ditreat atau tidak diobati, berarti seumur hidup, oke, seumur hidup sampai dia akan mati, dia harus dikasih insulin seumur hidup, gitu. Right? Kenapa? Karena orang-orang yang sakit sekarang ini pun nggak tahu hukum kesehatan itu apa gitu loh. Mereka nggak tahu apa penyebab dari penyakit itu. Nah, sekarang sangat menyedihkan ya, sangat menyedihkan. Ini menyedihkan untuk saya sendiri. Banyak dokter-dokter, oke, banyak dokter-dokter luar. Ini bukan dokter Advent. Ini dokter luar. Banyak dokter luar yang kita dengar yang mereka malah untuk mau treat disease atau untuk menolong orang yang sakit, malah mereka lebih emphasize
Oh, ini penyakit ini misalnya Hashimoto gitu, penyakit tiroid. Mereka sekarang lebih emphasize kenapa dia sakit tiroid gitu loh. Dan waktu kita dengar ya, waktu kita dengar mereka kasih presentasi, kita bilang, ih bukan main, persis sekali yang sama dengan Ellen White bilang. Sedangkan, unfortunately, sayang sekali, dokter-dokter Advent sangat sedikit sekali untuk mau promote mengenai penyakit yang dia punya root cause-nya itu apa gitu loh. Dan puji Tuhan ya, puji Tuhan banyak juga dokter-dokter yang saya lihat yang sudah mulai peduli dengan kesehatan, bukan hanya dokter, perawat-perawat. Mereka sudah peduli, mulai peduli dengan kesehatan dan bagaimana mereka mau advise mereka punya pasien itu untuk bikin the right choice. Jadi misalnya nih ada dokter yang Advent ya, yang bagian dari medical missionary di program yang kita ambil. Misalnya orang pasien itu datang, right? Dia kasih tahu dia sakit ini. Jadi dokter yang seharusnya di buku Ministry of Healing, di buku Ministry of Healing itu berbicara mengenai dokter dan juga perawat. Dokter, kalau ada orang yang sakit, harusnya itu dokter tanya dia itu sakit apa, dan dokter itu harus tahu penyebab penyakit itu apa, dan dia harus bikin assessment, dia punya lifestyle itu apa gitu. Jadi dokter itu punya vision, bagaimana dia punya gaya hidup selain dari ini yang kita mau kasih. Kan orang, nah bagaimana saya bisa tahu saya kena autoimmune disease? Oke, ini ya teman-teman yang kalau kalian pergi ke dokter, mereka bisa kasih, oke, ini tes. I'm not gonna, kita nggak akan mau kasih detail mengenai ini, tapi kita bisa tahu lah, oh ini dokter akan suruh untuk kita ada tes darah, oke, dan juga ada X-ray, ada MRI, ada PET scan. Jadi itu ada tes yang bisa dokter prescribe untuk kita ambil tes untuk bisa tahu, oh kita ada autoimmune disease, seperti itu ya. Oke, jadi misalnya nih dokter atau atau nurse atau kalian lah teman-teman, oke? Waktu kita tahu misalnya kita penyakit ini, selain kita bisa cek kita punya darah itu ada apa di situ, nah itu dokter misalnya dokter harus tahu ini pasien punya lifestyle ini apa gitu loh. Dari dia punya makanan, dari dia punya istirahat, dari dia punya lifestyle, dari punya stres. Karena stres itu teman-teman juga sangat mempengaruhi autoimmune disease. Nanti kita pelajari ya bagaimana stres, unforgiving spirit atau roh yang tidak mau mengampuni itu itu berpengaruh dengan autoimmune disease, teman-teman. Jadi dokter harus tahu dia dia ini di mana gitu lah ya, apakah dia kena autoimmune disease dari dia punya digestive system kah atau dia punya stress level kah. Jadi dia harus tahu keseluruhan supaya dia atau dari mold atau dari pesticide atau dari makanan yang dia makan atau dari toksin. Oh, talk about toxin, I'm gonna say something. But anyway, remind me ya mengenai toksin. Jadi sesudah dokter itu assess, baru dia treat dia punya root cause atau penyebab penyakit itu apa. Itu seharusnya yang seorang dokter lakukan atau medical missionary kita lakukan seperti itu. Jadi ini yang Ellen White bilang ya, di saat kita sakit, the cause should be a certain. Jadi penyebab penyakit itu harus tahu dengan pasti kenapa dia kena autoimmune disease, kenapa dia kena diabetes, kenapa dia kena lupus, kenapa dia kena osteoarthritis, kenapa dia kena, excuse me, kenapa dia kena apa lagi tadi, bowel syndrome, excuse me, kenapa dia kena ulcerative colitis atau inflammatory bowel disease. Itu kenapa? Kali kita akan bisa lihat dari hasil lab dan juga lifestyle orang itu gitu loh. Jadi harus persis tahu apa dia punya penyebab. Nah, sesudah kita tahu penyebabnya apa, ini yang Ellen White bilang.
semua unhealthful condition, apa yang menyebabnya dia itu sakit atau immune disease atau penyakit diabetik, itu harus diganti, oke, di change, wrong habits corrected. Misalnya contoh ya, contoh misalnya orang ini setiap jam makan, contoh, setiap 2 jam makan. Jadi dia punya habit itu kan wrong atau dia punya kebiasaan itu salah. Jadi harus dikorek, harus diperbaiki dengan cara kita harus explain kita punya tubuh itu bagaimana dia punya digestive system. Ini mulai dari mulut masuk, kemudian ada enzim, esophagus, dari situ ada masuk ke perut, dari perut didigest, terus kasih itu berapa lama dia punya pencernaan itu terjadi, dan kemudian berapa lama itu perut itu bisa istirahat untuk bisa digest another food gitu, untuk bisa ready, siap untuk mau mencerna makanan makanan selanjutnya gitu. Jadi orang ini punya intellectual knowledge yang mana, oh inilah yang terjadi di saya punya sistem ya. Jadi pas kita explain, mereka tahu kesalahannya di mana. Jadi mereka bisa merubah dengan pengetahuan yang mereka tahu kenapa mereka nggak bisa bikin itu lagi. Dan sesudah wrong habit corrected, kemudian dia bilang, then nature is to be assisted in her effort to expel impurities. Atau ada remedies, ada natural treatment untuk assist ya, assist atau membantu dia punya usaha untuk mengeluarkan impurity atau kotor dan untuk re-establish right condition in the system gitu. Jadi yang paling utama yang kita harus lakukan itu adalah harus tahu kenapa orang ini sakit. Kenapa orang ini kena atau imun, penyakit atau imun. Kenapa gitu loh. Makanya di medical missionary itu kita itu kasih dia punya paper untuk lihat mereka punya lifestyle itu apa dan kasih kalau mereka bisa ke dokter minta, oh bisa nggak diperiksa lab ini. Kalau di Amerika ada yang kalian bisa periksa lab, kita bisa periksa lab tanpa dokter gitu. Ada dia punya jalur untuk ke situ gitu. Jadi tunggu ya teman-teman sebentar. Oke, jadi kita bisa periksa di lab untuk kita lihat kita punya kondisi itu apa gitu. Seperti itu. Kemudian waktu kita tahu penyakitnya, kita treat dia punya root cause-nya itu apa. Itu yang Leonard bilang. Jadi contoh misalnya ya, teman-teman, misalnya di rumah kita ada sink atau ada tempat untuk cuci piring kan? Ada tempat untuk cuci piring. Nah, waktu ada tempat cuci piring itu kan ada keran air keluar. Ini saya cuci piring nih. Contoh. Kemudian karena kerannya rusak, right? Kerannya rusak, itu kerannya saya nggak bisa tutup gitu sampai airnya stop. Akhirnya kerannya itu penuh dan um, full di tempat cuci piring dan akhirnya airnya itu tumpah keluar sampai di lantai gitu. Nah, di medical kita punya medical system atau sistem yang sekarang di dunia ini adalah yang mereka lakukan, oh, floor is wet atau dia punya lantai sudah basah. Yang kita perlu lakukan adalah ambil sebanyak-banyaknya handuk atau sebanyak-banyaknya untuk pengering di lantai itu, sebanyak-banyaknya handuk, sebanyak-banyaknya untuk mopel lantai itu untuk kasih kering gitu. 1.000 handuk ambil untuk kasih kering. Oke, mungkin 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 dalam 3 menit mungkin kita bisa lihat itu lantainya itu sudah kurang air ya, dia punya air karena sudah diabsorb sama handuk gitu. Tapi apakah lantainya itu akan kering total? Lantainya itu nggak akan kering total selama airnya itu mengalir terus dari keran gitu loh. Nah, untuk orang yang
yang untuk ya kalau orang yang apa namanya, kalau orang yang untuk benar-benar mau kasih kering dia punya floor atau lantainya, yang kita harus lakukan adalah apa? Kenapa floornya itu wet? Oh, waktu kita lihat, oh ternyata dia dari sink atau dari tempat cuci piring. Nah, kenapa di tempat cuci piringnya itu airnya bisa turun sampai di lantai? Oh, karena kerannya itu mengalir terus, nggak ditutup. Kenapa kerannya itu mengalir terus? Karena kerannya itu rusak. Nah, sekarang yang saya mau lakukan instead bukannya saya keringin itu lantai dengan handuk, saya harus perbaiki keran yang rusak. Kenapa dia kok rusak gitu loh? Kenapa airnya nggak bisa stop? Oh, ternyata di sini ada bocor gitu atau ada apa. Oke, sekarang saya perbaiki yang bocor itu. Saya ganti dia punya keran yang sudah tua dengan keran yang baru. Atau kalau saya nggak bisa ganti, mungkin ada sesuatu yang saya bisa perbaiki untuk nggak bocor supaya airnya bisa stop. Nah, waktu saya lakukan itu, airnya yang dari sink itu atau tempat cuci piring itu nggak akan sampai di lantai, nggak akan banjir gitu loh. Nah, begini juga dengan penyakit, teman-teman. Penyakit ini atau immune disease ini, kita harus tahu kenapa saya punya immune system kok attack saya gitu loh. What's wrong? Apa yang terjadi gitu loh. Makanya ada makanan-makanan yang untuk kalau orang kena atau immune disease yang membuat dia punya atau imun itu akan jadi hyper gitu loh. Walaupun itu bukan makanan yang walaupun itu makanan vegetarian ya, contoh. Tapi karena itu membuat hyper dia punya atau atau imun, kita harus stop gitu. So we have to understand, harus ada knowledge, harus ada pengetahuan dengan jelas itu atau imun gimana. Dan yang teman-teman dapat sekarang, ini seperti hanya iceberg ya atau hanya permukaan baru baru perkenalan gitu loh. Nanti setelah kita belajar kita akan pelajari lebih detail gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Cari tahu penyebabnya apa, kemudian kita terangkan kenapa orang ini sakit seperti ini karena dia punya habits. Nah, kalau teman-teman lihat di sini habits atau kebiasaan, apa artinya, teman-teman? Artinya untuk medical missionary kita harus tahu habits orang itu apa. Tidur jam berapa, makan jam berapa, oke? Bangun jam berapa, apa hubungannya relationship-nya dengan dia punya suami, dia punya istri, dengan Tuhan, dia punya tetangga. Kita harus tahu semua aspek karena penyakit bukan hanya dari makanan, minuman, dari pikiran. Ellen White bilang 90% penyakit karena pikiran gitu teman-teman. From the mind, karena kita dari punya pikiran. Jadi ini kalau Tuhan mau menyembuhkan, dia sembuhkan the whole. The whole kita punya whole kayak kayak di sinilah the whole of man atau semua body, spirit and soul. Bukan hanya kita punya body, kita punya soul, kita punya spiritual. Itulah medical missionary kita tahu orang itu penyakitnya apa. Mungkin teman-teman lihat, oh dia sudah makan sehat, dia vegan, dia exercise. Kok kenapa dia sepertinya kayak hidupnya sehat, kenapa dia masih sakit? Apakah teman-teman sudah assess dia punya spiritual life? Apakah teman-teman sudah assess dia punya hubungan dengan keluarga, dengan dia punya tetangga, dengan dia punya gereja, dia punya orang tua, dengan Tuhan? Apakah ada di masa lampau yang dia nggak bisa forgive orang lain, yang nggak bisa ampuni orang lain? We need to know karena sometimes kita pernah dengar cerita ya, ada satu wanita yang dia kena cancer gitu loh. Waktu dia kena cancer, ini orang yang medical missionary ini susah untuk assess karena dia punya lifestyle perfect. Dia exercise, dia tidur on time, dia bangun, dia punya makanan. I mean dia kayak what is wrong with you? Maksudnya semua udah healthy tapi kenapa kamu kena ini penyakit cancer gitu loh. Apa sebenarnya? Waktu dia take time atau ambil waktu untuk ngomong dengan orang ini dan kemudian talk about dia punya past, dia punya dia punya background.
ternyata di find out bahwa dia having problem, dia mempunyai masalah dengan dia punya orang tua, especially dia punya dad, dia punya papa. Ada yang bapaknya bikin yang membuat dia nggak mau untuk forgive papanya gitu loh. Karena dia nggak bisa forgive, dia nggak mau ngomong sama dia punya bapak, dia marah sama dia punya bapak. Akhirnya orang itu kena cancer. Waktu diketahui bahwa dia itu adalah marah sama dia punya orang tua, nggak bisa mengampuni orang tuanya. Nah, disitulah orang seorang missionary ini bilang, kamu punya root cause penyakit kamu yang kamu derita ini because of unforgiving spirit. Kamu marah, kamu bitter, kamu menyimpan dendam yang kamu tidak let it go. Kamu tidak kasih kepada Tuhan, kamu tidak forgive your father. Because apa Tuhan bilang? Forgive orang lain seperti saya mengampuni. Kalau kita tahu Tuhan mengampuni kita, kenapa kita nggak bisa mengampuni orang lain gitu loh. Kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain, bagaimana Bapa di surga mengampuni kita gitu. Dan itu yang membuat dia simpan-simpan sampai dia kena penyakit kanker. Dan akhirnya waktu di find out ya, maksudnya waktu medical missionary itu mention about this is the cause of your disease, yang dia lakukan itu adalah dia menangis, oke, dia menangis dan karena mau mau ngomong ke orang yang kita benci atau kita marah itu kan susah, teman-teman. Ini yang Bible study yang kemarin ya, yang A.T. Jones bilang, itu yang paling bahaya itu. Jadi untuk datang berbicara, untuk mau let it go, it is not easy. Tapi itulah yang dia bikin. Sesudah dia bikin, dia memperbaiki hubungan relationship dengan dia punya papa, yang terjadi adalah dia itu sembuh dari dia punya penyakit cancer. See, to become a medical missionary is not about okay, what food do you eat? Ini, oh, well, itu sangat 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 important. Tapi jangan lupa kita punya tubuh ini terdiri dari body, spirit and soul. Kita punya hubungan dengan Tuhan, my relationship dengan others. Ada nggak yang membuat kita sampai kita kena penyakit itu gitu loh. Jadi kalau ada, nah disitulah kita harus, disitulah apa kita punya penyebab di situ. Jadi semua aspek kehidupan kita harus tahu dari orang yang akan kita tolong atau dari kita sendiri. Dan terakhir ya, talking about toxin, oke? Talking about toxin atau penyebab dari atau immune disease atau toxin. Oke? Nah, teman-teman, nanti kita ngomong ya mengenai itu dengan detail. Tapi kita ini sudah hidup dalam lingkungan yang penuh dengan toksin. Contoh, oke? Perempuan, kenapa perempuan lebih banyak dapat atau immune disease? Salah satunya adalah perempuan lebih banyak toksin di badinya daripada laki-laki. Why? Kenapa? Perempuan hampir setiap hari pakai body lotion. Hand body, oke? Perempuan hampir setiap hari pakai kosmetik. Perempuan kalau pergi ke mana-mana suka pakai parfum. Ibu-ibu rumah tangga, apa yang dia masak itu pakai plastik. Ini semua toksin yang masuk ke tubuh kita, teman-teman. Kita punya odol, apa namanya? Ya, odol, toothpaste. Toothpaste. Kita punya sabun, kita punya shampoo. Any product, sometimes kita pikir, oh makanan. Tapi kita punya shampoo, kita punya soap, kita punya odol, kita punya lotion, kita punya parfum, kita punya kosmetik. Semua diloaded dengan toksin. Kita tahu nggak apa ingredients-nya? Apa dia punya bahan-bahan di situ? Do we know? Dan apakah kita tahu itulah yang menyebab penyakit atau immune disease kita gitu loh. Banyak perempuan-perempuan yang efek dia punya hormon, oke, yang tadi di thyroid itulah yang regulate kita punya hormon. Kenapa? Karena semua dibombardir dengan
atau oral kontrasepsi, pil KB. Jadi teman-teman, kita udah dibombardir dengan semua yang menyebabkan penyakit atau immune disease. Nanti kita next time kita akan belajar mengenai itu ya lebih detail. Dari kita punya lifestyle, di kita punya rumah, banyak dia punya moldy itu, teman-teman. Dulu di bangsa Israel, kalau rumah itu, oke, rumah itu kalau kita lihat ya di buku Leviticus Imamat, itu kan ada dia punya prescription kan, oh kalau rumah ada putih-putih atau apa seperti itu harus orangnya itu harus keluar kan, harus disingkirkan keluar dari rumah itu. Kenapa? Karena rumahnya itu sudah ada penyakit gitu loh. Moldy, udah ada disease di rumah penyakit di situ, ada penyakit. Atau kalau rumahnya itu nggak clean, rumahnya itu harus dibakar gitu. Kenapa sekarang kita banyak penyakit? Karena kita punya rumah itu sirkulasinya nggak lancar gitu. Makanya the loss of health itu harusnya, makanya Ellen White bilang kalau mau bikin rumah, rumahnya itu harus di atas, nggak bisa di bawah gitu. Harus sirkulasinya bagus dan ada matahari, teman-teman. Jadi banyak ya yang kita harus cover dan kita harus lihat, cari tahu apa yang kita masukkan dari mulut dengan dari kulit, karena di kita punya kulit ini paling besar ya, dia punya organ itu adalah kulit. Nah, di kulit itu ada pori-pori yang apa yang kita taruh di kulit akan masuk ke tubuh kita. The question is, apa yang saya taruh di kulit saya gitu akan mempengaruhi saya punya hormon gitu, apalagi wanita. Jadi kita harus tahu toksin, mold, dan juga teman-teman yang lately saya pelajari adalah parasite. Itu kita punya tubuh ini udah banyak parasite, banyak cacing, teman-teman. Duh. Dan hopefully di Indonesia I will find out ya bagaimana itu, karena di sini kita udah dapat, kita Madino udah ada dan kita mau detox itu parasite. Itu teman-teman semua nanti kita pelajari akan menyebabkan kita itu sakit, teman-teman. We have to know. Makanya kita harus tahu hukum-hukum kesehatan di Alkitab, di Roh Nubuat. Waktu saya pelajari ini kita bilang, I'm thankful kita itu punya Ellen White yang kasih dengan detail mengenai kesehatan. I am so thankful. Kalau kita bukan Advent, kita nggak tahu mau mau yang mana yang benar atau enggak. Dokter-dokter di luar, oh ini, ini B, ini. How do I know who is telling the truth gitu loh? Siapa yang bisa saja, oke, oh dia telling the truth, oh ini. Saya mungkin bisa lihat ya, oh ya, I can discern gitu. Tapi sometimes they don't tell all the truth. Mereka nggak kasih semua kebenaran karena they don't know all the truth kan. Mereka nggak tahu yang benar. Kita Advent udah banyak sekali buku kesehatan. Ministry of Healing. Um, Apalagi ya buku-buku kesehatan yang Ellen White kasih itu sama kita. That's a lot. Tapi yang kita punya favorite itu Ministry of Healing. Oh, Councils of Diet, Councils of on Diet and Food gitu. Banyak sekali teman-teman. Ada yang menyangkut mengenai kita punya mental. Um, I forgot dia punya judul. Tapi kita itu sudah dibombardir dengan banyak sekali message yang Tuhan kasih kita yang harusnya menjadi leader untuk kesehatan gitu, untuk menolong orang lain. Sayang sekali, I'm talking about myself, kita nggak di-educate diri kita sendiri. Kita nggak tahu, kalau orang sakit nggak tahu mau bikin apa. Orang sakit begini nggak tahu, semua larinya ke pil dokter, seperti itu. Sakit ini, pil. Pil. Sepertinya pil yang menjadi life saver kita gitu loh. Padahal disease itu adalah karena kita melanggar hukum kesehatan, that's it. Dan teman-teman, waktu kita belajar righteousness by faith, okay? Righteousness is the right doing, obedience to the law of God. Okay? Waktu kita menerima kebenaran Kristus, kita suka ya Pendeta Jackie bilang, waktu saya menerima kebenaran Kristus, saya bergembira karena dalam di kebenaran itu saya tahu apa isi kebenaran itu gitu loh. Waktu saya tahu isi dan kebenaran itu dilambangkan dengan jubah putih. Saya senang nggak pakai jubah putih itu gitu loh.
Atau saya senang nggak hukum-hukum yang Tuhan kasih? Ellen White bilang, 10 hukum itu, kalau kita melanggar 10 hukum di sini, kalau kita melanggar hukum kesehatan, sama dengan saya melanggar hukum yang diberikan Tuhan di Bukit Sinai. Kenapa itu sama? Karena hukum yang diberikan di Bukit Sinai itu adalah kasih Tuhan, kasih sama manusia, dan kasihilah diri kita sendiri seperti kita mengasihi sama manusia. Itu fondasinya. Dan kenapa melanggar hukum kesehatan itu sama dengan hukum yang Tuhan kasih di Sinai? Karena saya tidak mengasihi diri saya sendiri, dan karena saya tidak mengasihi diri saya sendiri, saya sakit, saya nggak bisa mengasihi orang lain, saya tidak bisa menolong orang lain. That's the connection link di situ. Itulah dia punya koneksi. Oke, teman-teman. Jadi, so far itu yang kita bisa share kepada teman-teman, karena nanti next time, the next meeting, kita akan kasih apa penyebab dari autoimmune disease. Oke? Dan kita akan belajar dia punya anatomi, fisiologi, dan kita harus tahu supaya kita bisa menolong diri saya sendiri dan saya juga bisa menolong orang lain. Dan kenapa itu kita lakukan? Dengan cara itulah metode Tuhan untuk kita menjadi misioneri, bisa memberikan gospel ke dunia dan orang lebih mengetahui akan Tuhan, dan kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Karena itulah purpose kita, kan? That's the purpose Tuhan create kita, adalah untuk menjadi gereja di dunia ini, untuk menjadi saluran berkat, salvation, kasih Tuhan itu kepada orang lain. Tapi sometimes orang nggak mau buka hatinya kalau mereka sakit, tapi di saat kita menolong mereka, disitulah hati dan jiwa mereka buka untuk bisa menerima apa yang kita berikan. Right? Oke, okay? Jadi saya akan stop di sini. Kita punya medical missionary Bible study. If you guys have any question, kita bisa kasih atau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ada Kak Opin, Tante Kori, Kak Acil, Lali, Mama Pinky, ada Tante Eti di Jakarta. Ada pertanyaan dari pelajaran hari ini? Halo Joy, Oh iya, cuman mau bilang terima kasih. Cuman karena kita lagi jalan kan, lagi dia dari Tondano ke Manado ini udah sampai. Jadi ada yang sempat hilang-hilang dan mudah-mudahan ada rekamannya oh nanti ya. iya Tapi tak. ini membantu sekali. Makasih, makasih. Banyak masukan yang bisa orang gunakan dalam hidup, terlebih membawakan ke orang-orang dan di pribadi masing-masing. Iya. Terima kasih. Dan, Kalian mau pamit karena orang sudah sampai di iya, iya. Manado Oke, oke, dan oke. Tuhan memberkati ya. Oke, ya. Ya. Tan, thank Jadi semua aduh puji Tuhan udah ikut, kecil semua, Dolphin, you. semua yang ikut ya. Ya, Pamit sekalian ya. Oke. oke, Tan, thank you. Oke, ya. Terima kasih Joy. Ya. Sama. Dadah. Ya, Tan. Dah. Oke. Kak Opin ada pertanyaan, Kak Acil, Lali. Oke, Kak Opin Ya, silakan. thank you Joy untuk pelajarannya. At Iya. least kita ada informasi ini. Nah, tinggal ke depannya bagaimana kita matching dengan eh, bagaimana sih kalau nggak sakit itu, dan Mhm, kalau sakit apa yang bisa kita buat. Nah, mhm, konsekuensi kan dari sakit kita udah tahu. mhm. Ya, eh, tinggal melihat nanti solusi-solusinya berikut. Ya, Kalau sakit ini apa yang kita take, apa yang kita ambil. mhm. Lalu dengan pertolongan Tuhan tentunya ya tidak sakit lagi kan begitu. Yes, Jadi absolutely. memang setidaknya kita sudah punya eh, apa namanya acuan, pandangan kenapa kita sakit dan bagaimana kalau kita sakit berhubungan dengan kerohanian kita tentunya. Mhm. Dan dari pelajaran-pelajaran ini kita bisa benar-benar melihat posisi diri kita masing-masing ada di mana, ada di Ya. level apa. Karena memang eh, ini satu-satunya jalan yang setan suka lakukan. Ya, kemarin ada tante kami meninggal kemarin sore ya, Mhm. dalam berminggu-minggu di rumah sakit dan pada akhirnya harus meninggal juga, Mhm. sakit ini sakit itu. Mhm. Jadi hal-hal begitu kan sebenarnya membawa duka juga, dan Ya. kita tidak tahu kapan itu jadi bagian kita.
apalagi ketika uh, kehidupan yang tidak disiplin dengan apa yang kita konsumsi dan Hmm. juga praktek kehidupan, Mhm. contoh jam tidur dan sebagainya. Ini semua satu bagian di mana kita untuk bisa jadi fitman. Sementara kita pernah belajar dulu fitman, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang fit memang secara fisik juga, mental dan kerohanian. Yes. By the way, thank you Joy untuk pelajarannya. Ya, Kak. Tuhan Gitu. berkati. Ya, thank you Kak Opin. Yes, for sure Kak, of course. Itu kita akan belajar penyebab penyakit apa, bagaimana bisa di-treat. Itu sudah dalam program di sini karena di program di sini difokus dengan autoimmune recovery program. That's the program yang kita akan pelajari. Dan apa yang saya dapati teman-teman, I'm gonna share to you guys. Dan yang mereka sudah lakukan di sini dan help a lot of people. And then supaya kita bisa tolong juga yang di Indonesia ya. Karena banyak menu yang kita harus modify karena mungkin ada bahan-bahan yang tidak ada di Indonesia. But we'll talk about it later in the future. Anyway, thank you Kak. Ada lagi tambahan, pertanyaan, komen? Kak Acil, gimana Kak? Ya, thank you Joy. Cuma mau tambahin aja Ya, dikit. ya. Oke. Emang ini autoimun ini bahaya sekali. Mhm. Sampai ada orang yang kita kenal tahu sampai mereka mesti ambil steroid Oh yes, ya, karena sudah parah sekali ya. ya, ya. Dan akhirnya ya istilahnya nggak tahu mau baliknya bagaimana, Mhm. mau pulihnya bagaimana ya. Yap. Orang nggak tahu bagaimana itu. Jadi dia Oh, indeed. Ya. seperti seumur hidup tanpa itu Hmm. langsung drop Yes. badannya. Ya, ya, Ya. betul. Thank you Joy. Mudah-mudahan orang dapat solusi aja biar bisa Dapat Kak. bagi-bagi ya. Yes. Thank you. Tuhan, ya sama-sama Kak. Tuhan kan nggak mau orang itu kan menderita. Jadi ini kita harus tahu kan, makanya kita harus tahu penyakitnya, penyebabnya apa, solusinya bagaimana. Jadi solusinya itu gampang. Penyebabnya itu apa dan itu harus di stop gitu. Right? That's the thing. Itu air yang tadi kita bilang kerannya itu harus di stop airnya. Kalau kita nggak stop, apapun yang kita bikin nggak akan menolong orang itu. Jadi harus tahu penyebabnya itu apa. Oke? We'll learn in detail ya. Nanti kita akan belajar lebih lama, lebih detail. This is just the beginning gitu. Thank you Kak Acil. Thank you Joy. Ya. Lali ada tambahan Li? Tante Eti? Anybody? Ya, go Jadi ahead. autoimun ini banyak ya seperti dibilang tadi. Mm. Jadi ada juga namanya GBS, Guillain-Barré syndrome, yang paling banyak kalau di ICU itu. Apa itu Li? Itu Guillain-Barré syndrome, itu yang autoimun yang menyerang saluran pernapasan. Oh, oke. Jadi ya kadang-kadang kaki nggak bisa gerak, Hmm. sampai dia harus pakai ventilator karena nggak bisa napas, karena autoimunnya menyerang di situ di pernapasan ya kan. Hmm. Jadi banyak dia, bukan cuman, makanya ada juga kulit. Sempat juga kita pernah lihat itu yang psoriasis itu. Ya. Tapi memang nggak ada obatnya. Ya yang dibilang tadi kortikosteroid dia punya obat untuk kursi kurang dia punya peradangan itu, atau dia punya itu aja sih. Terus ada obat yang kayak yang mahal sekali, itu satu kali infus berapa juta gitu. Harus dia punya terapinya. Tapi nggak semua orang mampu, dan kalau di Indonesia mungkin BPJS juga nggak tanggung itu ya. Kalau sekarang ini, jadi ini penting sekali kalau kita dapat dia punya Yes. pengobatan, itu akan menolong sekali, karena Oh, man. Yes. di Indonesia juga banyak sekali, bukan cuma di Amerika, di Indonesia juga banyak sekali. Cuman mungkin banyak yang belum terdeteksi, kayak ini autoimun tapi dideteksinya penyakit lain, tapi sebenarnya itu autoimun sebenarnya. Exactly. Iya, jadi dia punya data belum bagus. Ya, mungkin itu aja sedikit. Thank you so much. Thank you. Dan Lali bilang Joy. itu. Ya, yes. Oh, go ahead. No, go ahead, Kak. No, you go ahead. You go ahead, Kak. You go ahead, Kak. Ya, tambahan dikit aja soal thyroid, Joy. Dulu kita kan dapat thyroid itu hyper, kan? Tahun berapa? 2001 apa 2002 ya. Memang kita mesti waktu itu ambil obat.
Setelah setahun kemudian dokter bilang mesti mesti dikasih keluar. Cuman adalah teman bilang jangan kasih keluar karena nanti kena mesti minum obat seumur hidup. Yes. Akhirnya kita dengar dan kita coba cari-cari informasi bagaimana untuk nggak usah operasi. Akhirnya bisa sih nggak usah operasi, tapi kita mesti change kita punya lifestyle. Yes. The way kita makan, apa. Akhirnya dari situ kita bertarak. Dan puji Tuhan sampai sekarang kita nggak minum obat. Dan nggak kembali lagi sih. Nggak ada lagi gitu. Itu aja Joy, thank you. Ya, Kak. Praise the Lord, that's right. Jadi karena Kak Acil punya penyebab penyakit itu sudah di-remove, Kak Acil tadi bilang bertarak atau temperance atau makan makanan daging gitu, itulah yang menyebabkan Kak Acil punya penyakit. Ya, thank you Kak. Dan betul ya yang Lali tadi bilang gitu. Jadi banyak sekali, I mean, that's what I'm saying, hampir semua orang, mungkin satu di antara berapa tadi, 10 orang, 5 orang, I mean, I think more than that ya, sudah lebih banyak sekarang orang yang kena penyakit autoimun. Dan lately juga teman-teman, I'm gonna share nanti in the future, okay? Untuk orang yang pain, yang sakit, yang pain. Di sini kalau orang yang sakit, yang kita belum coba, but this is what I heard dari orang yang di medical missionary ya. Kalau orang yang kena sakit gitu, biasanya kalau sudah nggak tahan, apalagi orang yang sudah mau mati gitu kan, di Amerika itu kalau orang udah mau mati, mereka maunya orang itu mati dengan tenang gitu ya, dikasih morfin gitu. Atau orang yang udah sakit, dikasih morfin begitu. But kita baru learn last week, ada satu yang lebih powerful dari morphine, and it's not medicine, okay? So you guys hang in there, hang in there, banyak sekali informasi yang kita bisa share, tapi hanya orang-orang yang mau desire atau berkeinginan untuk mau mempelajari dan stick in it, because Tuhan akan memberkati dan akan increase of knowledge dari kita punya health. What I get right now is totally different dengan medical mission yang kita dapat in the past ya. Dan kita praise God, kita bisa dapat ini program dengan ini kelas yang kita bisa ikut. Akhirnya banyak sekali yang kita bisa dapat. Dan puji Tuhan di program di Medical Missionary ini juga, yang dulu kita takutkan adalah kalau kita ambil Medical Missionary, let's say kita sudah selesai kita punya kelas. Kalau kita nggak ada support atau support system, bisa saja kita akan kayak kembali lagi gitu, you know what I'm saying? Ya kembali lagi ke normal gitu, kembali lagi ke dulu-dulu, kebiasaan dulu, karena kita nggak ada support system, terus kita mau bikin apa gitu loh. What am I gonna do? Hanya dapat knowledge, terus kita praktekkan, and then what gitu loh. Tapi puji Tuhan di program di sini, teman-teman, ada support system yang kalau kita sign up setiap tahun itu, ada support system di grup situ, orang-orang yang ambil kelas, yang lebih dalam selain dari medical missionary, mereka bisa jadi coach, orang-orang yang sudah buka lifestyle center, atau small sanitarium, orang-orang yang they have a lot of experience, a lot of things yang mereka share, dan kalau ada pertanyaan, kita bisa tanya di grup, dan mereka bisa answer. Jadi as long as kita bayar 1 tahun punya, kita punya akses 1 tahun. Dan mereka have thousands of videos. Mereka punya hundreds of videos yang mereka sudah record. Bagaimana untuk menolong penyakit, mau masak, semua beauty product atau produk-produk yang dipakai oleh wanita, yang organik, yang dari Advent punya, dan bagaimana untuk mau heal cavity, gigit, semua. I mean, dari kepala sampai kaki, programnya itu atau source-nya itu ada di situ. Dan kita thank God untuk itu, karena itu yang kita butuh gitu loh. Untuk continue dalam kita punya perjalanan medical missionary, dan continue one of this day. Kalau Tuhan kehendaki ya, pingin ada lifestyle center yang bisa bawa orang datang, dan mereka juga teach, karena kita tahu kan, to be honest, orang semua kerja, right? Kita kerja, I'm working. Dan kita kerja untuk dapatkan uang, tapi yang kita kerja itu belum 100% untuk apa ya, untuk like let's say yang kerja yang mana untuk bisa help orang dengan cara Tuhan. Itu yang kita bisa put it in my words gitu. Tapi puji Tuhan dalam medical missionary ini, mereka teach bagaimana kita bisa self support.
Bagaimana dalam program ini kita bisa bawakan dan orang bisa bayar untuk apa yang kita bikin gitu loh. Tapi untuk sebelum ke situ kita kan harus educate dulu kan. Kita harus tahu knowledge-nya ini apa. Jangan asal-asal pergi ke situ karena bisa saja kita punya pasien seorang dokter. That means kita harus tahu ya karena dokter itu I'm saying ya, kita hanya kasih dia punya apa namanya? Kita hanya kasih bahwa kita akan ketemu dengan orang-orang yang mereka punya level of education different, ada yang mereka medical background, ada yang orang-orang yang pintar, ada orang-orang yang mungkin nggak sekolah tapi punya penyakit dan mereka ingin ditolong. But we have to know bagaimana untuk menolong orang itu, bagaimana kita bisa explain, bagaimana kita terangkan, dan itu kita bisa dapat kita punya income dari situ gitu. Dan bisa self-support, then I don't have to work in other job, kita bisa doing di situ untuk selain dapatkan income, kita bisa kasih gospel. Seperti itu. Dan itu adalah cara Paul. Paul itu adalah self-support ministry kan. Dia bikin sesuatu, dia dapatkan uang, tidak mau bergantung dari pendapatan dari siapa-siapa, dia bisa self-support. Kita juga bisa begitu gitu loh. Jadi there's a lot of things yang kita akan pelajari di sini teman-teman untuk kita bisa sampai ke titik di situ. Oke? Kita mau secara pribadi mau sampai ke titik situ. Saya nggak mau karena kita lihat dengan kita punya mata kepala sendiri di medical system di sini. Teman-teman. Anyway, bukan itu jalan yang kita mau tempuh. Mau jalan yang Tuhan berikan kepada kita, but we have to experience. Saya harus experience saya sendiri. Kita harus experience di keluarga. And then kita bisa kasih testimoni ke anybody. Dan Tuhan akan bawa orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Alright, that's kita punya Bible study. Kita rasa kita akan tutup di sini. Kita punya Bible study. Nanti kita akan sambung di pertemuan berikut. Dan pertemuan berikut kita akan mempelajari what is the cause, penyebab dari autoimmune disease. Oke? Jadi don't miss out. Jangan miss, pelajaran itu sangat penting. Oke.